Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada saat ini. Pada saat ini kita akan merenungkan satu tema, membuang amarah dalam hati. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 demikian dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Sekali lagi saya baca, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ada sebuah kisah tentang seekor ular. Seekor ular ini dia memasuki sebuah gudang tempat kerja tukang kayu, dan tukang kayu ini biasanya membiarkan seluruh peralatannya berserakan dan tidak merapikannya karena besok akan dilanjutkannya kembali. Ketika ular ini berjalan ke sana kemari di dalam gudang itu, tanpa sengaja dia merayap dalam sebuah tempat dan di dalamnya ada sebuah gergaji. Ternyata tajamnya mata gergaji ini membuat perut ular itu terluka. Dan ular ini meranggap bahwa gergaji itu sedang menyerangnya. Ia pun membalasnya dengan mematuk gergaji ini berkali-kali, dan serangan ini membuat mulut ular itu berdarah-darah. Karena marahnya sampai memuncak, lalu ular ini mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya ingin mengalahkan musuhnya, dan ular ini pun membelit gergaji itu, maka tubuhnya semakin parah dan akibatnya ular itu pun mati. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita juga kadangkala pada saat kita marah, kita ingin melukai orang lain, kita ingin memukul dan menghancurkan orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, yang dilukai adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena perkataan dan perbuatan kita pada saat marah itu adalah perkataan dan perbuatan yang kita sesali di kemudian hari. Seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 9 tadi, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Orang yang lekas-lekas marah, orang yang cepat-cepat marah, di sini tadi diidentikan dia dengan orang yang bodoh. Karena itu mari kita sama-sama belajar. Mari kita belajar untuk tidak cepat marah. Atau paling sedikit, mari kita belajar untuk meredam amarah yang ada di dalam hati kita terhadap situasi buruk yang kita alami. Kita harus mampu mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Ketika amarah atau sikap bermusuhan itu terjadi di sekeliling kita, hendaknya kita dapat melihat Sang Raja Damai, Tuhan Yesus Kristus, dengan cara menanggapi situasi yang tidak baik itu dengan hati yang damai. Dengan demikian, kita akan menunjukkan kepada dunia bagaimana juru selamat yang ada di dunia ini telah memberikan kedamaian bagi setiap orang yang mau melihat kedamaian yang daripadanya. Ingat, kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Salam sehat dari Gereja HKBP Balikpapan Baru. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.